Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ramadan Syaputra dari kelas S1B dengan NPM 202046500422. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama ialah selama satu semester sebutkan topik menarik dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, sertakan dengan contoh nyata. Topik menarik yang saya dapatkan kali ini ialah bagaimana cara menjelaskan atau menyampaikan pesan kepada komunikan, menyampaikan pesan kepada teman kita, kerabat kita, atau di tempat kita bekerja atau di lingkungan sosial lainnya. Pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini ialah kita diajarkan untuk menyampaikan pesan secara jelas, detail, dan menarik. Sebuah pesan disampaikan dengan menarik agar yang mendengarkan pesan kita ialah tidak merasa bosan atau kita mengajak atau mengedukasi. Lalu untuk soal kedua ialah jabarkan unsur-unsur dalam ilmu komunikasi. Yang pertama ada komunikator, seseorang yang menyampaikan pesan kepada seorang pendengar atau di lingkungan sosial. Komunikator bertugas ialah menyampaikan secara detail pesan-pesan atau karya yang ingin disampaikan kepada pendengar. Lalu yang kedua ada komunikan. Komunikan ialah si penerima pesan. Penerima pesan ialah khalayak banyak atau audiens kita, entah itu terdiri dari satu orang atau dari banyak orang. Komunikan menangkap pesan penting dari seorang komunikator atau hal-hal yang dianggap berkaitan oleh diri sendiri dari komunikan tersebut, maka akan menangkap pesan secara lengkap atau detail tergantung dari komunikator menyampaikannya bagaimana. Yang ketiga ada pesan. Pesan ialah ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan berisi tentang informasi, hiburan, atau info-info menarik lainnya yang disampaikan oleh komunikator, entah itu sebuah karya atau berupa informasi lain yang ingin disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media. Yang keempat ada media komunikasi. Media komunikasi ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan. Entah secara langsung kita menggunakan, contohnya adalah mic untuk menyampaikan pesan kepada khalayak banyak atau audiens yang jumlahnya banyak, maka kita membutuhkan media seperti mic untuk memperkeras atau memperjelas suara kita agar audiens yang berada paling belakang bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Atau untuk saat ini banyak menggunakan media online seperti aplikasi Zoom. Dan juga untuk yang saya rasakan untuk perkuliahan pada semester 1 ini ialah menggunakan media online atau daring. Semua mata kuliah atau penyampaian pesan dilakukan dengan aplikasi Zoom tersebut. Lalu yang kelima ada efek komunikasi. Efek komunikasi ialah umpan balik yang dirasakan oleh komunikator terhadap komunikan. Umpan balik dirasakan oleh komunikan kepada komunikator. Contoh, komunikator sedang menyampaikan pesan, lalu komunikan atau audiens kita memberikan umpan balik berupa misalnya melihat jam terus-menerus atau memberikan reaksi seperti mengantuk. Hal tersebut menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator kurang menarik
atau tidak dirasa penting oleh kehidupan komunikan. Maka dari itu, tugasnya dari komunikator ialah menyampaikan pesan dengan cara yang beda atau dengan cara yang menarik. Lalu untuk soal nomor 3 ialah apa yang saya ketahui tentang hambatan komunikasi, lalu jabarkan dengan apa yang saya sudah alami dalam semester 1 ini dalam kelas daring. Hambatan komunikasi ialah sesuatu yang menghambat berjalannya proses komunikasi. Komunikator antara komunikan bisa saja terhambat atau terjadi hambatan dalam komunikasi. Misalnya saya ambil contoh ialah terjadinya bising antara komunikator dengan komunikan. Penyampaian pesan dilakukan dengan banyak hambatan yang terjadi pada prosesnya tersebut. Terganggunya proses komunikasi, saya ambil contoh sebagai adanya suara bising dari sekitar atau lingkungan sekitar komunikator dengan komunikan. Bisa terjadi karena tidak dipersiapkan dengan matang. Karena persiapan dianggap kurang penting oleh komunikator, bisa saja. Contohnya mereka melakukan proses komunikasi di area outdoor, lalu untuk proses mengajar pada semester 1 ini dilakukan secara daring ya. Lumayan banyak hambatan yang saya alami. Yang pertama ialah bisa jadi dari komunikator atau dari komunikan. Hambatannya terjadi hilangnya sinyal pada proses mengajar, hilangnya sinyal pada saat cuaca buruk, atau juga bisa kehabisan kuota pada saat kuliah berlangsung. Hambatan dalam komunikasi terjadi juga jika dosen pengampu kita menyampaikan sebuah materi atau pesan, lalu kita sebagai mahasiswa, hambatan dalam komunikasi terjadi juga pada saat dosen pengampu kita menyampaikan materi atau pesan kepada mahasiswanya. Kita sebagai mahasiswa menangkap pesan tersebut salah atau tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh dosen pengampu kita. Lalu untuk soal keempat ialah jabarkan suatu rancangan karya yang sudah saya buat dan kaitkan dengan unsur komunikasi seperti komunikator, komunikan, pesan. Saya membuat rancangan karya yaitu karikatur. Saya mengambil sebuah karya yaitu seorang Wisnu Tama. Saya menjadikan rancangan karya ini adalah Wisnu Tama adalah seorang yang sangat kreatif dalam bidangnya, yaitu media televisi atau sebagai mantan CEO Net Media Tama Televisi. Pemilik nama Wisnu Tama Kusubandiri itu memiliki sepak terjang yang mentereng dalam dunia broadcasting, khususnya di Indonesia, dan juga dia menjadi sosok di balik kesuksesan pagelaran Asian Games 2018 yang lalu. Sejumlah penghargaan telah diraihnya dalam dunia broadcasting. Sejumlah penghargaan telah diraihnya seperti pada majalah SWA pada tahun 2010, lalu Indonesia Youngster versi majalah SWA, dan berbagai jenis penghargaan lainnya. Dan saya mencoba menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu saya akan menyebutkan beberapa karir cemerlang di dunia broadcasting atau media pertelevisian. Wisnu Tama pernah bekerja di stasiun TV di Boston. Lalu Wisnu Tama pernah menjadi CEO di Indosiar pada tahun 1994. Lalu menjabat sebagai direktur utama Trans TV pada tahun 2001. Lalu mendirikan Net pada tahun 2013. Pesan yang saya sampaikan dari awal hingga saat ini ialah saya mencoba menyampaikan pesan kepada komunitas. Kesuksesan Asian Games pada tahun 2018 lalu tidak lepas dari tangan dinginnya seorang Wisnu Tama.
Wisnu Tama selalu menerapkan kata-kata atau quotes yaitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan jika dia membuat suatu karya yang sedikit lebih baik saja, karya seorang Wisnu Tama tidak akan dinotis oleh orang banyak, maka ia harus menjadi lebih beda. Hal yang saya sampaikan sebuah informasi atau sebuah unsur yang inovatif, saya sampaikan sebagai unsur dalam pesan. Pada pagelaran Asian Games, Wisnu Tama membangun sebuah gunung dengan berat mencapai 700 ton. Dengan membangunnya sebuah gunung di Gelora Bung Karno menjadikan pagelaran itu sangat menarik dan unik, beda dari yang lain. Selang beberapa hari setelah Asian Games diselenggarakan secara lancar, dan pada YouTube official Asian Games merilis video lengkapnya dari pembukaan Asian Games tersebut menjadi trending atau hits pada tahun 2018 lalu, hingga bukan hanya di Indonesia melainkan di Asia Tenggara sudah banyak media televisi yang menjadikan hal tersebut sebagai hal utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak banyak atau audiensnya. Namun seorang Wisnu Tama menjadikan media televisi tersebut sebagai hal yang unik dan beda dari yang lainnya, dan juga tak lepas dari ide-ide yang baru yang selalu ia gunakan dalam menyampaikan pesan. Yang ingin saya sampaikan ialah, jika bukan Wisnu Tama yang mengambil alih dalam pagelaran Asian Games 2018 yang lalu, mungkin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang bukanlah Wisnu Tama. Jadi pesan yang terpenting setelah saya sampaikan dari awal hingga saat ini ialah, jalani apa yang kita sukai selama itu positif dan baik, maka hasil yang baik pun akan mengikuti, hasil yang maksimal pun akan mengikuti. Jadi jangan takut, teruslah menjadi kreatif dan menjadi beda, agar kita bisa menyampaikan pesan-pesan atau potensi dalam diri kita bisa dikembangkan lagi. Mungkin itu contoh untuk nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Ramadhan Syahputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.